Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Ta'ala, hari ini kita bisa menyempatkan diri untuk belajar ilmi, pengajian di bulan Ramadan, renungan di bulan Ramadan dengan tema menyelesaikan suatu penyakit. Tema ini memang tidak biasa diberikan oleh saudara-saudara kita, para ustadz, para alim ulama, tetapi saya memberikan karena memang di dalam Al-Quran sendiri diceritakan banyak hal tentang musibah yang salah satunya itu berhubungan dengan penyakit. Walaupun tidak tertulis secara detail penyakitnya, tetapi itu insya Allah bisa analogi dari penyakit. Jadi siapapun orang pasti ingin sehat, siapapun orang pasti ingin senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan nikmat sehat. Sama seperti orang yang ingin pandai. Jadi kalau orang ingin pandai, dia harus belajar, dia harus punya bukunya. Orang ingin sehat, ya dia harus belajar. Nah, sebagian dari para ahli gizi, orang sehat itu dari makanan, kemudian dilihat dari lifestyle. Tapi kalau dari sisi agama kita, Islam, sehat itu insya Allah disebabkan dari perilaku kita sendiri. Perilaku yang mana? Jadi yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita harus menjaga diri kita menjadi sehat itu tidak hanya berupaya melalui salah satu cara makan. Ya memang makan sih diatur, tetapi tidak diatur secara beneran diatur, tetapi insya Allah diatur biasa saja, makan secukupnya. Tapi bukan makan secukupnya, nggak cukup nambah, maksudnya bukan seperti itu. Ya bolehlah kalau memang masih kurang silakan nambah, tetapi juga ada batas-batasnya. Nah, sehat menurut Quran ini sebenarnya sudah tertulis salah satunya di dalam, ya sebenarnya banyak dalam Quran itu. Salah satunya ada dilihat dari sisi musibah, yaitu dalam surat As-Surah ayat 30 diceritakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Di sini diceritakan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi musibah apapun yang terjadi kepada kita, musibah itu yang terjadi pada diri kita itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Apapun bentuknya, mau kita tabrakan itu insya Allah juga dari diri kita sendiri. Mau kita istilahnya itu kita jalan terantuk batu, itu musibah yang kecil, itu pun dari kita sendiri. Kemudian kita terkilir, itu dari kita sendiri. Itu orang yang umum, ya, orang yang umum seperti kita ini. Kemudian dari musibah yang termasuk bisa aja rumahnya kebakaran, mohon maaf ya bagi teman-teman yang rumahnya kebakaran, itu insya Allah bisa dari perilaku orang tersebut. Nah, musibah ini adalah yang kita terima, yang kita merasakan tidak nyaman. Manusia biasa pasti merasakannya tidak nyaman, karena namanya musibah tidak enak. Kalau namanya ujian itu beda. Ujian itu yang ada di sekitar kita. Jadi ujian itu ada di sekitar kita. Jadi kalau musibah mengenai kita, kalau ujian itu ada di sekitar kita. Maunya kita kehilangan
istri atau suami, ya itu ujian. Yang diuji adalah salah satunya kehilangan jiwa. Kehilangan harta berarti kita diuji oleh Allah Ta'ala kehilangan harta. Yaitu umumnya kalau kita mencari harta itu, harta kita itu insya Allah halal, thayyib. Kemudian kita mencarinya bagus, kemudian kita juga sedekah. Kemudian ada teman kita, saudara kita ingin bekerja, kemudian nggak taunya dia menipu. Nah ini ujian. Jadi kita kehilangan harta ini itu ujian bagi kita. Kalau memang kita tetap ada di jalan Allah, itu ujian. Jadi itu bukan musibah, itu ujian bagi kita. Apa yang Allah inginkan adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang diinginkan. Nah itulah nanti yang banyak para ustadz, para ulama menceritakan bahwasanya kita mau naik kelas kalau lulus. Kalau nggak lulus yang belum bisa naik kelas. Kalau mamanya diuji dengan mamanya dipinjam hartanya, katanya untuk ini, nggak taunya dibohongin, dia kabur. Dan kita mau sabar, kita berdoa, memohon pada Allah Ta'ala, atau mendoakan orang tersebut, atau kita membenci, atau kita melakukan fitnah yang memang itu malah tidak ada di garisnya Allah. Kalau memang kita ada di garisnya Allah, benar-benar kita doakan orang tersebut agar mendapatkan hidayah dan dia mau mengembalikan, kemudian kita menunggu dengan sabar, kita tetap istiqamah di jalan Allah Ta'ala, tetap ikhtiar kita kerjakan, itu insya Allah sudah benar. Berarti nanti ditunggu insya Allah keimanan kita akan dinaikkan oleh Allah Ta'ala derajatnya. Itu ujian. Tetapi kalau musibah itu bukan keimanan yang mau ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, tetapi adalah basic salah kita pada Allah itu sudah masuk nisab, sudah masuk timbangan, itu harus dikeluarkan. Jadi seorang yang tadi masuk bahwasanya musibah tersebut adalah dari buah tangan kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti itu dari perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Allah Ta'ala. Ada perbuatan kita yang buruk, ada perbuatan kita yang jahat, ada perbuatan kita dosa sebenarnya. Nah inilah sebenarnya dari ayat ini kita harus mensikapi bahwasanya Allah akan memberikan musibah kepada seseorang, walaupun itu seorang muslim, walaupun sholatnya taat, walaupun puasanya taat. Dia kalau memang melakukan suatu kesalahan, dia akan menerima musibah tersebut. Nah kenapa seperti itu? Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, agar dia sadar, agar kita sadar yang diberikan musibah oleh Allah Ta'ala itu sadar bahwa kita masih ada salah, masih ada dosa di hadapan Allah Ta'ala. Nah disinilah kita harus tidak sombong bahwasanya kita manusia, siapapun manusianya. Kita menceritakan tentang kita sebagai seorang yang beriman, iya tetap masih ada dosa, masih banyak dosa. Nah disinilah Allah memberikan musibah ini agar kita kembali ke jalan yang benar sebenarnya, ke jalan Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Nah disinilah kita harus berpikir bahwasanya musibah atau salah satunya adalah penyakit ini, kalau dilihat dari ayat ini adalah tidak menggugurkan dosa, tetapi kita disuruh kembali ke jalan Allah. Salah satunya kenapa? Salah satunya diceritakan, ini juga berhubungan dengan salah satu penyakit. Ini ada dalam surat As-Sajdah ayat 21. Bala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi di sini diceritakan lebih ngeri lagi sebenarnya. Sungguh akan kami timpakan siksa kecil kepada mereka di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Nah, dari satu ayat yang tidak terputus inilah kita harus berpikir bahwasanya Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Di sini Allah sebenarnya mau memberikan tanda kepada kita bahwasanya kalau kita itu terkena sakit di dunia, karena siksa kecil di dunia untuk kita apa? Ya sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Kalau umpamanya siksa kita itu hanya umpamanya rumah kita kebakaran, di akhirat apa kita punya rumah, kemudian rumah kita di akhirat juga kebakaran? Enggak seperti itu. Ini maksudnya lebih spesifik ayat ini, bahwasanya Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kita ulangi lagi, Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Berarti ini
Allah itu memberikan musibah kepada seseorang, kepada kita. Kalau kita diberi sakit di dunia, berarti Allah itu sudah menyiapkan di akhirat. Allah menyiapkan di akhirat. Kita tidak boleh berpikiran ringan tentang masalah sakit. Allah menyiapkan di akhirat, ini sudah jelas. Dan inilah yang harus kita pikirkan, bahwasanya kita masih ada salah dan dosa di hadapan Allah. Harus kita pikirkan. Jadi kita tidak bisa kita menelaah ayat ini hanya sakit itu menggugurkan dosa. Nah, kalau lihat dari sini, ayat ini gimana? Siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat, mana kita ada menggugurkan dosanya? Gak ketemu ayat ini. Jadi benar memang sakit itu memang adalah musibah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang. Sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, la'allahum yarji'un, jadi agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebenarnya sakit itu diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita yang terkena sakit itu kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah ini apa? Ya kembali ke kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Allah memberikan sakit kepada lidah kita, umpamanya sariawan. Itu dari mana? Berarti ini hubungannya dengan bicara. Kalau lidah berarti hubungannya dengan berkata-kata. Kalau lidah kita itu sariawan, sulit sembuh, berarti cara berkata kita itu pedas. Nah itu akhlak. Padahal Allah itu menyuruh kita senantiasa lemah lembut. Gak boleh kita kasar sama kita. Itu sudah disuruh oleh Allah. Fabi rahmati minallah lintalahum, maka dengan rahmat Allah lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi yang namanya kita berlemah lembut pun tidak bisa kita bikin-bikin. Itu pasti ada rahmat Allah yang menempati pada tubuh kita, sehingga kita itu bicara kepada siapapun senantiasa lemah lembut. Kalau kita bicara kepada orang yang tidak menyukai kita, ya kita lemah lembut. Nah itulah rahmat Allah. Tapi kenyataannya kita tidak. Kita hanya berkata lemah lembut kalau dengan atasan kita umpamanya. Kita berkata lemah lembut dengan umpamanya wanita yang baru kita taksir umpamanya, kita baru ta'aruf ya. Tapi tetap Allah nanti akan mengetahui. Nah ini salah satu hal. Kalau Allah memberikan siksa kecil, ujarnya memang pusing. Nah ini salah satunya berarti itu insya Allah berhubungan dengan cara berpikir kita. Cara berpikir kita ini sudah benar nggak di hadapan Allah? Kalau pusing berarti cara berpikir kita ada yang tidak benar. Kan begitu. Inilah akhlak. Sebagaimana diturunkan Rasulullah ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Nah ini sebenarnya. Ini sangat sekali berhubungan dengan persoalan penyakit. Tapi biasanya banyak saudara-saudara kita mengabaikan. Gak usah saudara-saudara kita, kita sendiri pun kadang-kadang mengabaikan hal-hal tersebut. Nah ini harus kita ketahui bahwasanya Allah memberikan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Berarti kalau kita diselesaikan dengan diberi musibah di dunia ini, kalau ini tidak kita selesaikan di jalan Allah, maka besok di akhirat pasti, kalau saya bilang pasti karena ayatnya sudah jelas, pasti. Saya tidak bilang kita, saya bilang mereka pasti akan masuk neraka. Saya juga mau masuk neraka, takut sebenarnya. Jadi ini doa aja bagi mereka yang memang tidak mau mengetahui. Jadi akhlak ini insya Allah sangatlah penting. Tidak boleh keras, tidak boleh kasar, kan begitu ya. Kalau dengan orang yang menyembah bukan kepada Allah Ta'ala pun kita tidak boleh ngomong yang sembarangan. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Berarti memang kita tidak boleh berkata kasar. Biarlah Allah nanti yang menentukan ini orang mau diapain. Kalau memang orang tersebut ngejek Allah Ta'ala, tunggu aja, didoakan aja dia selamat dunia akhirat. Kalau dia orang yang non muslim, didoain aja agar dia selamat dunianya. Gak mungkin akhiratnya kalau orang non muslim. Kalau itu orang muslim, ya didoakan agar dia selamat dunia akhirat. Semuanya seperti itu. Mampu gak kita seperti itu? Seperti Rasul yang sifat-sifatnya begitu mulia. Dan itu kita benar-benar mencoba untuk belajar. Walaupun tidak sama dengan Rasul, tetapi kita belajar untuk memahami bahwasanya memang Rasul itu adalah contoh yang baik untuk kita. Nah, di
Disinilah harus kita ketahui, sakit ini pasti akan muncul di setiap orang. Dan sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan sakit ini? Sebenarnya gampang. Di dalam Quran sudah banyak diceritakan ayat-ayat tentang kita disuruh mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hanya begitu kok sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita itu susah. Kita nggak mau tahu. Dan tidak banyak para alim ulama atau para ustadz itu membahas tentang masalah ini. Karena ini susah. Tapi saya berikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu. Bahwasanya kita itu kalau sakit jangan merasa sombong, dosa saya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada bukannya tunduk pada Allah Ta'ala, yang ada itu sombong pasti. Coba kita rasakan sakit, dosa saya digugurkan. Mana ada tunduknya kepada Allah? Nggak ada. Karena memang itu benar. Kalau kita sakit harus kita mohon ampun karena ada salah dan dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ini adalah sifat kita. Berarti ini adalah perilaku kita. Berarti ini adalah sifat-sifat yang tidak baik kita di hadapan Allah Ta'ala. Berarti ini adalah dosa-dosa kita karena selalu melanggar apa yang ada dalam Quran dan hadis tentang sikap yang jelas. Karena yang sakit itu pasti unsur tubuh kita, berarti itu berhubungan dengan perilaku kita. Nah, disinilah kita harus memahami betul bagaimana kita bisa belajar tauhid dari Allah Ta'ala dari sakit. Karena kita tidak akan bisa belajar tauhid dari sakit kalau memang kita tidak tahu ilmunya. Saya lagi sakit apa nih? Pusing sekali, sebelah mana nih? Depan sini nih. Oh, ada sesuatu yang saya pikirkan 1-2 hari ini, tapi saya tidak menemukan solusinya. Normal kalau pusingnya di depan sini. Kemudian, oh iya ya, ini sudah mulai cekut-cekut, saya sudah mulai nggak bisa tidur. Sudah, doa kepada Allah Ta'ala, mohon ampun jika persoalan itu menjadi buah pikir kita. Mohon ampun aja kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau itu dicari solusinya nggak ketemu, serahkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui tentang keilmuan yang ada di dunia ini. Saya kiranya tidak mengetahui solusi dari persoalan saya. Ya Allah, saya serahkan kepadamu, saya tawakal kepadamu. Seperti itu. Tapi kalau kita ngotot aja, kita mikir terus menerus, ya lama-lama sini pusing di depan sini. Kalau itu sampai 3 hari lebih, pusingnya ganti pindah di atas sini. Kalau kita ada kejengkelan atau emosi, sudah sini pusing, tengkuk ini juga sakit, kemeng. Karena memang daerah belakang ini adalah daerah yang sangat berhubungan erat dengan kejengkelan atau marah. Jadi kalau kita sering jengkel, ya di sini ini sering sakit. Nah, disitulah sebenarnya kita harus tahu bahwasanya, oh berarti mikir berlebihan itu saya kurang ikhlas menerima, atau memang ujian ini kalau dilihat-lihat kayaknya memang saya nggak ngerti jalan keluarnya. Sudah, sujud pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala agar masalah itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala, karena kita tidak mampu. Karena kalau kita itu bisa menyelesaikan masalah 1, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Nanti masalah lagi 2, bersyukur. Tapi lama-lama, kok saya lama-lama bisa ya? Wah, berarti cara berpikir saya itu hebat. Nah, itu sudah menuhankan otak kita. Berarti kalau kita sudah menuhankan otak kita, kalau otak kita itu jago, pintar, cerdas, berarti kita sudah melakukan kesyirikan. Kita sudah menduakan Allah. Itu yang harus kita ketahui, alhamdulillah. Dan kita tidak pernah sadar seperti itu. Pasti sering sekali, oh ini gara-gara saya, oh gara-gara ini, oh gara-gara ini. Bukan karena Allah Ta'ala, malah gara-gara ini kan. Pasti seperti itu. Jadi nggak ada Allahnya sama sekali. Coba kemarin mana didengarin? Oh, kemenangan ini semuanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Kok nggak ada? Ya, coba didengar rekamannya kemarin itu menang apa juga nggak tahu, kayaknya heboh sekali. Bukan saya tidak setuju gitu, tetapi kemenangan itu mau yang pecinan, yang kelihatan gimana kelihatan Islami, semua kemenangan ini atas izin Allah Ta'ala. Kok saya dengar kok nggak ada itu? Kemenangan ini karena si A, kemenangan itu karena si B, kemenangan ini karena itu. Allah Ta'ala nggak ada ya. Lupa, disitulah yang kita namakan syirik. Siapapun orangnya, harus
izin Allah Ta'ala. Nah itu baru saya akhirnya menjempol. Wah, masih ada saudara saya yang bisa berkata seperti itu. Jangan bercerita bahwa ini kan ikhtiarnya itu. Tidak bisa. Kalau tidak ada Allah Ta'ala, mana bisa. Kita ingat, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Kenapa? Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi setelah terjadi kira-kira itu memenangkan kita, menyenangkan kita, lupa kita sama Allah Ta'ala. Nah itulah manusia. Itu salah satu yang sering kita lihat ada di sekitar kita, bahwasanya kita menuhankan seseorang. Jadi kalau itu berhasil dari si A, nah berarti itu menuhankan si A yang menjadikan berhasil. Ini berhasil dari si B karena si B itu begini orangnya begini, itu diakui begini. Mana Allahnya? Saya dengerin sampai di dekat TV itu ya. Ini terlalu berlebihan ya. Jadi intinya saya mendengarkan nggak ada Allahnya. Walaupun ada yang kajian kacamata saya tahu itu. Ada yang kajian yang ini tahu itu. Tapi ya sudah, biarin aja. Itulah khilafnya akan dia lakukan terus-menerus karena dia mencari dunia ini, tidak ada akhiratnya. Nah kita harus belajar memahami semua yang terjadi. Daunnya jatuh dari rantai itu atas izin Allah. Apalagi sesuatu yang besar, pasti itu turut campurnya Allah Ta'ala pasti. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kalau tidak, disitulah kita. Apalagi yang bicara kalau masih diam aja masih mending, walaupun hatinya dia karena itu karena sama aja. Itu juga sama, itu juga syirik sebenarnya. Dan itu dilupakan. Nah, inilah salah satu. Itu nanti akan menjadi penyakit bagi mereka. Dan kalau mereka sakit, langsung menuju rumah sakit tanpa melihat Allah, kemudian dia dikasih kesembuhan oleh Allah, saya terbilang dikasih kesembuhan oleh Allah, walaupun melalui rumah sakit, walaupun melalui dokter, tapi dia menghebat-hebatkan rumah sakit tersebut, apalagi yang di luar negeri menghebat-hebatkan dokter, itu syirik ya. Yang ringan, kita pusing minum obat, lainnya itu syirik sama aja. Itu gak kita sendiri minum obat itu langsung. Ini yang bisa nyembuhin. Nah itu lupa, bener gak sih? Ibu-ibu yang biasanya udah malas ke dokter, ya biasanya udah minum obat aja sembuh. Ya alhamdulillah masih dikunci dengan alhamdulillah ya. Kalau enggak itu, wah ini obat ini cocok untuk saya, kan sudah mulai menduakan Allah. Disitulah sebenarnya kita tidak sadar kita itu dijerumuskan oleh otak kita sendiri, nafsu kita, ego kita. Nah di sini sebenarnya cara-cara Allah sudah jelas bahwasanya kita banyak sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Apakah kita tidak mau mengakui? Banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan bahwasanya kita nanti akan diberi musibah di muka bumi. Enggak usah kita melihat orang-orang musyrik, kita sendiri aja. Ya sebenarnya kalau itu mendapatkan musibah, ya sebenarnya di situ ada ujian bagi kita. Ujiannya gimana? Bagaimana berikhtiar secara syar'i. Nah itu kan harus dicari. Berikhtiar secara Islami. Ya Islami yang ikutin. Salah satunya Quran yang jelas, karena hadis itu banyak yang hadis sekarang itu gak karu-karuan diucapkan orang jadi gak ngerti jadinya. Jadi orang itu rancu, sangat rancu benar. Jadi orang sudah bingung. Bagaimana saya itu bisa lillahi ta'ala melakukan sesuatu? Gimana saya bisa sholat lillahi ta'ala? Bagaimana saya bisa membaca Quran lillahi ta'ala? Dan kalau membaca Quran lillahi ta'ala ya gak ada niat lain kecuali mencari ridha Allah. Tetapi kita membaca Quran tapi untuk mengusir jin, untuk nganu penyakit lain, itu sudah bukan lillahi ta'ala lagi. Nah ini yang harus kita tahu. Padahal kita harus memahami bahwa lillahi ta'ala apa saja yang kita kerjakan itu benar-benar murni karena Allah Ta'ala untuk mencari diri Allah. Nah inilah kesalahan-kesalahan kita. Nah dari akhlak banyak sekali. Dari akhlak itu namanya mulut, salah satu mulut kita ini, waduh itu penuh dengan racun. Penuh dengan racun. Kalau
kita mau belajar bahwasanya mulut kita penuh dengan racun, ayo kita evaluasi mulai saat ini. Di bulan Ramadan ini betul-betul alat untuk evaluasi, kemudian alat untuk memohon ampunan kepada Allah Taala. Benar, memang Allah itu di sini adalah bulan penuh ampunan, tetapi jangan lupa tetap kita mohon ampun kepada Allah Taala atas dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita karena kita kufur atas nikmat yang sudah diberikan sejak akhir baik hingga saat ini, kita itu malah belum pernah bersyukur. Belum pernah bersyukur. Itu harus kita pikirkan. Apalagi sudah banyak para ustaz yang menceritakan bahwa ini sudah dekat akhir zaman. Itu gimana coba? Gimana kalau kita sudah yakin bahwa amal soleh kita itu cukup untuk memasuki surga? Mudah-mudahan ya, amin ya, amin. Tapi bekalnya kan harus. Kalau Allah itu ibaratnya kalau di bulan-bulan biasa kita mohon ampun kepada Allah Taala, belum tentu kita diampuni langsung. Tapi di bulan Ramadan bisa aja itu mohon ampun diampuni langsung dan bisa dilipatkan 10 kali lipatnya. Bonusnya seperti itu. Sehingga pada waktu kita berdoa kepada Allah Taala dengan khusyuk, dengan tulus, ya Allah, aku memohon kepadamu jika selama akhir balik hingga saat ini aku sering melanggar apa yang ada dalam Quran, hadis Nabi, ampuni dosa-dosaku. Padahal itu sudah komplit loh. Namanya kita itu ayat Quran itu susah sekali untuk ingat. 6.666. Ya, alhamdulillah ada yang hafiz atau hafizah. Itu ya alhamdulillah. Tapi untuk mau melakukan ayat per ayat itu susah, sangat-sangat susah. Menjaga mulut kita, lisan kita itu untuk senantiasa berkata baik aja susah. Menjaga otak kita untuk berpikiran selalu husnudzon kepada orang lain itu susah. Apalagi sudah berpikiran kepada orang yang sering mengejek kita, berpikiran kepada orang yang kita tidak suka, itu susah sekali sih. Disitulah penyakit akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena keterbatasan kita sebagai hamba Allah yang masih tidak sempurna. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita berkata bahwa sakit ini karena dengan dosa saya, kayaknya saya membaca ayat ini dan banyak ayat itu tidak bisa kita segampang seperti itu. Jadi intinya adalah kalau apalagi satu ayat ini yang benar-benar ini adalah sesungguhnya aku timpakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah ini sudah urutan. Jadi siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Kalau kita tidak kembali ke jalan Allah, jalan yang benar, jadi akhirat kita disiapkan. Tetapi kalau pada waktu kita diberi siksa kecil oleh Allah Ta'ala di dunia, kemudian kita kembali ke jalan Allah, mohon ampun terus, insya Allah, apalagi bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita mulai diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan kalau sudah diampuni, baru nanti timbangan amal soleh kita itu kelihatan bagus. Di situ sebenarnya. Nah, kalau sudah diampuni, insya Allah yang di akhirat itu mulai dikurangin. Disejajarkan dengan sakit yang di dunia. Kalau sakit di dunia 1 bulan, besok di akhirat bisa berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Allah, saya juga nggak tahu. Tapi kita harus berpikir ke arah sana. Ayat ini betul-betul bisa menjadikan kita itu sujud kepada Allah Ta'ala. Satu ayat ini ada. Karena ayat ini adalah menjadikan kita lebih memahami. Nah, disinilah saya mau menceritakan bahwa sakit ini sebenarnya sudah tertulis oleh Allah Ta'ala di dalam Quran. Kemudian cara menyelesaikannya adalah memohon ampun, hanya itu. Bagaimana cara memohon ampun sehingga kita itu bisa diampuni oleh Allah Ta'ala? Ya ngikutin aja banyak ayat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Dijawab oleh Allah Ta'ala, fa'ulaika atubu alaihim. Illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat. Jadi betul-betul kita taubat. Apa yang kita kerjakan mau yang ringan, yaitu penyakit sariawan tidak pernah sembuh, berarti itu dari kata-kata kita. Ya taubat, ya Allah, jika penyakit sariawanku ini adalah dari kata-kata saya yang tidak baik, tidak pas, tidak benar, senantiasa menyakiti telinga dan hati orang lain, saya mohon ampun ya Allah. Taubat benar. Besok jangan diulangi. Itu sudah jelas. Sudah jelas. Alladzina tabu
waslahu, dan melakukan perbaikan. Benar-benar tobat, kemudian besok itu sudah tidak melakukan, walaupun susah. Kita mau melakukan lagi istighfar pada Allah Ta'ala, karena kita masih manusia biasa. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau kita mau melakukan kuat sekali, mau kasar kuat sekali, ya kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jika aku ingin mengejek orang itu lagi, jika aku selalu mau berkata ini lagi, mohon ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu lebih mulia daripada uang keluar. Itu nggak boleh seperti itu. Banyak orang yang mati itu gara-gara ya begitu-begitu itu sebenarnya. Bila dari tahu aslahu bayanu, dan memberikan nasihat-nasihat kebenaran dari Al-Quran, dari hadis yang benar-benar sahih, yang betul-betul kita terapkan, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, maka taubat mereka yang aku terima. Sudah jelas, kalau sudah diterima berarti insya Allah kita akan keluar dari persoalan tersebut, tapi dengan tulus. Nah insya Allah ini yang harus kita kerjakan. Banyak sekali ayat mengajak kita itu untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan kita sendiri masih sombong aja dengan gaya kita. Oh, Ramadan ini saya bisa puasa penuh, tarawih saya penuh, bacaan Quran saya penuh, apa-apa penuh. Tapi besok-besoknya di bulan berikutnya dia sombong. Ada bangga di sini, itu juga nggak boleh. Kebanggaan di sini itu sama aja, bahwa sebenarnya dia bisa melakukan aktivitas tersebut, puasa, baca Quran, sholat, semuanya tertib itu sebenarnya atas izin Allah Ta'ala, bukan karena kekuatan kita. Bukan. Kenapa? Banyak kok orang-orang Muslim yang dia tidak punya ini, dia normal, cukup normal, bisa bergerak, bisa mulutnya bisa bicara, dia bisa menggerakkan tangan, tapi dia nggak bisa sholat. Karena apa ya? Tidak ada unsur Allahnya, karena dia banyak unsur yang tidak baiknya. Nah itu banyak sekali. Nah di sini harus kita tahu bahwasanya kita harus memahami sakit ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita harus mensikapi bagaimana caranya kita mengeluarkan sakit ini tetap ada di jalan Allah. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai ke kiai dalam tanda petik. Itu banyak sekali sekarang. Nah ini juga kita harus meluruskan. Ini sudah hampir akhir zaman, tapi kalau kita masih saja melakukan kemusyrikan, kita melakukan perbuatan-perbuatan musyrik, syirik, ya kapan amal soleh kita akan tercatat baik? Karena salah satu hal itu adalah tidak diampuni oleh Allah Ta'ala perbuatan-perbuatan syirik, khususnya yang menyembah berhala, menyembah patung. Tetapi syirik yang tertutupi yaitu tadi menuhankan seseorang, meyakini otak kita yang hebat, meyakini tubuh kita yang kuat, bahwa kita lupa bahwasanya semua ini terjadi sebenarnya atas izin Allah. Nah itu sebenarnya syirik terus itu kita lakukan. Coba kita periksa, kita renungkan, kita evaluasi. Nanti akan ngerti. Astagfirullahaladzim, banyak sekali. Ayo ngomong ini masih di bulan Ramadan, ayo kita selesaikan. Ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan itu siapa tahu Lailatul Qadar turun. Saya yang bilang turun. Saya tidak bilang kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saya bilang turun. Ya karena Lailatul Qadar itu yang mendapatkan Rasul. Nah, kalau kita menginginkan Lailatul Qadar itu, waduh berarti kita itu sudah hebat sekali gitu. Jadi kita sudah hampir mirip kayak Rasul lah istilahnya. Kan jadi ketawa sendiri kan. Oh iya ya. Berarti kalau saya menginginkan Lailatul Qadar, berarti saya sudah memilihkan diri saya ya Rasul. Walaupun itikaf boleh, silakan, itu sunnah ya. Kita mengerjakan, ayo itikaf, merenung di masjid, benar serius, semata-mata karena Allah Ta'ala. 10 hari terakhir silakan niatkan kita betul-betul beritikaf, berdiam diri di masjid, merenung atau baca Quran sendiri, boleh silakan. Tapi kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, saya bisa menyampaikan, ya siapkan diri kamu itu untuk seperti Rasulullah aja ya, nanti insya Allah akan dapat gitu. Karena itu susah sekali, Lailatul Qadar itu susah sekali.
Tapi kita berharap boleh, nggak apa-apa. Saya hanya cuma memberikan gambaran aja. Jadi kalau kita masih banyak belepot ke sana kemari, masih banyak salah, masih banyak dosa, ya sewajarnya aja, cukup nyengir aja. Kalau nggak dapat Lailatul Qadar, kalau saya sih berpikirnya nggak dapat Lailatul Qadar nggak apa-apa, tetapi rahmat aja, alhamdulillah gitu ya. Itulah alhamdulillah Lailatul Qadar itu terlalu tinggi untuk saya. Tapi kalau rahmat, alhamdulillah, hidayah, alhamdulillah, diampuni dosa-dosanya, udah alhamdulillah, senang sekali ya. Nah, disinilah kita harus berpikir bahwasanya semua perilaku kita itu tercatat rapi oleh para malaikat-malaikat Allah, khususnya yang ada di kanan dan di kita, Raqib dan Atid. Kalau Raqib mencatat perbuatan kita. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya seseorang itu berbuat kebajikan, ya pahalanya untuk orang itu tersendiri. Jadi jika seorang melakukan keburukan atau dosa, ya dia yang akan menanggung dosanya sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa kebajikan atau amal soleh itu untuk kita. Jadi tidak bisa amal soleh itu kita kirimkan, saya kirimkan amal soleh ke si fulan, ya itu susah. Kenapa amal soleh kita untuk dosa kita aja kita kirimkan ke si fulan aja ya, biar selesai dosa kita. Ada pertanyaan? Apa itu? Oh ini ada yang tanya nih, ini kan lagi streaming ya, ada yang tanya Mas Noval Faras ya, tanya akhir-akhir ini saya selalu berpikiran jelek sama orang. Oh ya, itu memang sudah terbiasa kita sebagai manusia. Biasanya kita itu di dalam otak kita itu kita biasanya merasa lebih cerdik daripada orang lain. Nah biasanya kalau sudah itu seperti itu, nanti kita akan senantiasa belok. Biasanya senantiasa belok. Sehingga melihat orang itu bukan melihat kebaikannya, kalau melihat keburukannya harusnya kita mendoakan. Tetapi kebanyakan nggak bisa karena kita sudah sering. Nah, Mas Noval kalau bisa, ini kan sering Mas Noval kalau bisa, kalau lagi punya pikiran buruk, tidak pas di jalan Allah, coba istighfar, mohon ampun, astagfirullahaladzim. Allah, jika aku sering berpikiran buruk, ini adalah dari perilakuku sehari-hari dan ini dosa di hadapan-Mu, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diresapi dan jadikanlah pikiranku pikiran yang penuh kebaikan, jadi jangan pikiran buruk. Nah insya Allah mudah-mudahan dari sana Allah memberikan hidayah, dari doa Mas Noval, dari keinginan Mas Noval, dari niat yang kalau mau bertanya ini sebenarnya niatnya sudah baik. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah demi hidayah, sehingga Mas Noval juga belajar sehingga nanti suatu ketika memang Allah memberikan Mas Noval rahmat, sehingga Mas Noval itu termasuk orang-orang yang punya pikiran selalu husnuzon kepada siapapun. Amin. Tak usah takut Mas Noval, ya hampir semua orang seperti itu, tapi harus kita hijrah ke jalan yang lebih baik daripada yang buruk-buruk biasanya. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan keimanan kita semua. Amin. Ada lagi? Oh cukup ya. Jadi di sana mudah-mudahan kita bisa memahami bahwasanya sakit itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, walaupun tidak langsung tertulis bentukannya sakit, tapi diceritakan bahwa musibah itu dari buah tangan kita. Kalau musibah itu dari buah tangan kita, berarti memang dosa yang kita lakukan setiap hari, kalau itu sudah masuk nisab, masuk batasannya, sudah masuk, ya Allah akan memberikan musibah. Kalau itu memang batasannya ada pada mulut kita, diberikan musibah di mulut kita. Kalau itu batasannya ada di otak kita, Allah akan memberikan musibah. Kalau itu ada batasannya pada payudara, dia akan memperlihatkan dengan tumor. Kalau itu batasannya pada rahim, dia akan keluarkan di rahim. Dan itu cara Allah agar kita sebagai hamba Allah ini kembali ke jalan Allah, ke jalan yang benar, kembali pada Quran, kembali pada hadis yang sahih, sehingga kita tidak salah di jalan Allah Taala. Mumpung ini dekat sama akhir zaman, ayo kita berlomba-lomba dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih. Amin. Mudah-mudahan kita mampu ya. Amin. Nah, berikutnya saya buka untuk tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, silakan. Oh ya. Oh sakit. Kenapa sakit jatuh?
nggak tahu sakit di sini. Bapak dulu kerjanya apa? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya dari Jogja ini sakit. Kemarin nyampe sini. Oh gitu. Itu sakitnya nggak jatuh, nggak tiba-tiba sakit gitu. Oh. Rasanya kayak apa itu? Rasanya jalan dari memanggil jalan saya nggak kuat jalan. Oh gitu. Bapak namanya siapa? Pak Ruslan. Pak Ruslan dulu pernah punya ilmu nggak? Ingat-ingat santai, ingat dulu waktu muda pernah punya ilmu atau dikasih pegangan? Ini dulu nggak tahu. Dulu dikasih obat nanduk. Oh sembuh. Dibuang obatnya. Oh iya. Bapaknya. Ini Pak Ruslan. Kalau umpamanya kaki Pak Ruslan ini ada seseorang yang berbuat zalim pada Pak Ruslan, ya, maukah Pak Ruslan mendoakan orang tersebut yang berbuat zalim kepada Pak Ruslan ini, didoakan agar dosa-dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Ta'ala? Pak Ruslan mau? Mau dulu ya, didoain ya. Jadi ya Allah, jika kakiku ini disebabkan karena perbuatan orang-orang yang zalim pada diriku, aku mohon ampuni dosa-dosanya. Ampuni dosa-dosanya, begitu mau ya? Amin. Dan satu hal lagi, Pak Ruslan dulu, oh ini gimana ya? Nanti ada doa juga, gini aja. Jadi didoakan jika kakinya Pak Ruslan ini ada makhluk Allah yang tidak tampak dan dia nyerang Pak Ruslan, maukah Pak Ruslan mendoakan agar marahnya makhluk yang menyerang Pak Ruslan ini agar diampuni oleh Allah Ta'ala? Pak Ruslan mau? Didoain ya? Ikhlas doanya? Lillahi ta'ala. Amin, 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 amin. Ya Pak Ruslan, mudah-mudahan nanti kalau doa akhir, mudah-mudahan nanti Allah mengizinkan Pak Ruslan sembuh ya. Amin. Ada lagi? Oh ada. Ibu biru. Gimana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, ini keluhan saya udah setahun setengah, udah di ronsen, udah di scan, udah di ke dokter kemana-mana, tapi tidak ada penyakit Pak Ustaz. Rasanya yang kenapa? dirasain ini saya kepala, sampai semua, ini mengar semua Pak Ustaz. Memar? Iya, jadi kebal, ini nggak berasa apa-apaan ini Pak Ustaz. Oh. Nggak berasa apa-apaan, tapi, Oh gitu. tapi sakit, seperti selengit gitu, Oh. kayak orang yang berjalan gitu. Oh iya iya iya. Iya, ibu namanya siapa tadi? Ibu Dalima. Ibu Dalima. Iya. Oh, ibu sakit ini udah berapa bulan? Udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Ibu Dalima sebelum sakit ini ada persoalan apa? Barangkali dengan suami atau dengan anak? Kalau sama suami sama anak kan saya kan ditinggal 3 tahun Ustaz. Ditinggal. Saya kan dagang di Manado. Oh ya. Saya di Manado. Akhirnya dia jadi ditinggal begitu aja gitu. Ibu ditinggal suaminya gitu? Iya. Jadi ditinggal aja? Iya ditinggal. Dicerai enggak? Ditinggal aja pergi? Astagfirullahaladzim. Pulang waktu gimana gitu, katanya mau pulang. Saya kan bingung. Oh gitu. Pulang ada uang apa gimana gitu. Ya. Akhirnya dianya sama perempuan lain. Oh gitu. Kalau memang dia nggak suka sama saya tinggal ngomong. Saya oposin dari pesawat ini ditinggal aja begitu di Karambasan itu di Manado. Oh gitu. Jadi saya bingung. Iya, iya. Nggak ada.
Iya, akhirnya itu yang menjadikan ibu akhirnya bisa sakit seperti itu. Nah, sekarang suami di mana? Masih sama ibu atau sudah nggak pernah ketemu lagi? Nggak ada, Pak Ustadz. Oke. Itu di Manado. Oh, di Manado. 3 tahun. Oh ya. Ibu Dalimah ya? Iya. Ibu Dalimah, kalau ibu mau sembuh semata-mata karena Allah Ta'ala, Iya. saya malah mengajak ibu-ibu kalau suaminya sudah melakukan hal seperti itu, saya ajak ibu serahkan suami ibu itu kepada Allah Ta'ala. Mau nggak? Jadi nggak usah suami itu dipikirin sama ibu lagi semata-mata karena Allah Ta'ala. Paham maksud saya, Bu? Jadi benar-benar diikhlaskan, dia kembali ya alhamdulillah, nggak kembali ya alhamdulillah, begitu aja. Kira-kira ibu mau nggak? Atau masih ada kejengkelan? Mau? Nggak ada sama sekali pikiran. Mulai ya, mau ya? Dan juga dikasih ke sana. Ke Manado semua. Anaknya cuma 1. Oh, anaknya ibu cuma 1, diajak ke Manado juga. Saya kan orang Tegal, Pak Ustadz. Oh, Kemarin juga berobat di sini. oh gitu, ya ya. Ibu, kalau memang serius, saya bantu doa mau ya. Ibu, saya ajak ikrar ya, Ibu Dalimah, mulai hari ini maukah Ibu meletakkan persoalan keluarga Ibu khususnya dengan suami diserahkan pada Allah Ta'ala, dan suami didoakan agar diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhiratnya. Ibu Dalimah mau mendoakan? Mau. Nggak usah dipikirin lagi. Iya, Ikhlas lillahi ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya doain, saya bantu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya saya bantu. Iya saya bantu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika penyakit di kepalanya Ibu Dalimah yang ada di hadapanku ini disebabkan karena persoalan dengan suaminya yang difikirkan terus menerus sejak 3 tahun ini, jika itu persoalan tersebut tidak diserahkan kepadamu dan difikirkan oleh Ibu Dalimah sehingga menjadikan ada sesuatu yang masuk di kepalanya Ibu Dalimah dan menjadi penyakit pada Ibu Dalimah, ya Allah, jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosa Ibu Dalimah ya Allah, yang dimana Ibu Dalimah sering berpikiran kurang baik, kurang pas pada suaminya. Ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa Ibu Dalimah, dan ampuni kesalahan dan dosa suaminya Ibu Dalimah. Selamatkan suaminya Ibu Dalimah dunia dan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berikan kesembuhan pada Ibu Dalimah ya Allah, amin. Dan kau lepaskan makhluk yang ada di kepalanya Ibu Dalimah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu Dalimah, ya. Sekarang saya mau tanya, rasanya kepalanya sekarang bagaimana? Sekarang rasanya gimana? Coba ya, dirasakan. Oh ya, tinggal kuek ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh ya. Ibu Dalimah, mudah-mudahan manfaat sehingga bisa meningkatkan ketakwaan Ibu Dalimah pada Allah ya. Amin amin ya. Oh, ini ada pertanyaan dari live streaming dari Putri Novitasari. Ini manggil saya kok pada Om ya ini ya? Oh, mau tanya gimana ya cara memaafkan orang yang menyakiti kita dan menghilangkan dendam? Iya, ini pertanyaannya sebenarnya bagus. Ya, kalau memang ini harus belajar bahwasanya kalau dalam Quran ceritakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Jadi, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya Mbak Novita Sari. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat. Berarti persoalan yang dihadapi Mbak Putri Novita Sari ini harus benar-benar belajar untuk tidak emosi, karena ayat ini menceritakan tentang kesabaran. Dan sebenarnya itu sulit. Jadi orang melakukan kesabaran tentang orang yang sudah menyakiti hati kita itu sulit sebenarnya. Itu sulit, benar-benar sulit. Tetapi kalau kita mampu mengendalikan diri kita, tidak jengkel, tidak emosi, tidak amarah, ya, dan insya Allah itu kita bisa melakukan dan tetap melakukan sholat, tetap melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, di situ dijelaskan
bahwa kita termasuk orang-orang yang khusyuk, insya Allah mampu melakukan walaupun itu sulit, tersulit menurut ukuran umurnya masing-masing. Kalau ini manggil biasanya ini masih mahasiswa ini kayaknya. Cocok saya jadi ini. Ustadz itu malah lucu nih ya. Jadi kurang lebih insya Allah seperti itu Mbak Putri Novitasari. Mudah-mudahan bisa menjadi agak plong. Serahkan sama Allah, tawakal sama Allah ya, doa, memuji Allah. Kalau memang itu menyakiti karena kesalahan dari Mbak Putri Novitasari, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, jika dia nyakiti saya karena saya banyak salah dan dosa, ampuni saya. Itu lebih mulia daripada kita hanya menghujat orang tersebut. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, karena saya masih hamba-Mu yang masih banyak kekurangan. Ampuni saya ya Allah, itu malah lebih bagus. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baik dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Amin. Ada lagi yang mau tanya? Mana? Bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ngadianto. Siapa Pak? Ngadianto. Iya. Pak Ustadz, saya mempunyai masalah begini. Anak saya itu ya sudah termasuk lama juga. Gimana ya? Maksudnya itu kayak setiap saat itu minta uang, kayak seolah-olah itu kayak yang seperti kita saksikan di TV itu katanya apa kena doktrin atau apa gitu. Nah, sebetulnya saya itu nggak tahu uangnya itu buat apa, ditanya itu nggak pernah jawab, nggak pernah ngaku. Nggak pernah ngaku. Jadi maksudnya ini nggak terus terang gitu, uangnya buat gini itu nggak pernah. Nah itu selama ini terus-terusan begitu terus. Ya kalau menurut saya itu membohongin orang tua gitu. Nah itu maksud saya itu bagaimana anak saya bisa kembali menjadi anak yang ya menjadi soleh lah ya. Amin. Nah, soleh dan ini tidak membohongi lagi dan omongannya itu tidak sombong gitu. Oh iya, amin Pak. Solusinya Pak. Oh ya, solusinya gini aja Pak Ngadianto. Berarti Pak Ngadianto ini lagi diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak yang seperti itu. Nah ini ujian namanya. Saya melihat ini ujian, bukan musibah. Tetapi ujian ini pasti anak seperti tersebut itu pasti mempunyai genetik dari Pak Ngadianto sendiri atau dari istri. Kan begitu nih, pasti punya genetik. Walaupun Pak Ngadianto nggak seperti itu atau istri Pak Ngadianto tidak seperti itu, tetapi punya genetik. Nah, Pak Ngadianto sama istri cobalah doa kepada Allah Ta'ala. Doanya simple aja sebenarnya. Ya Allah, aku mohon agar anakku yang bernama, sebutkan namanya, Pinnya, laki-laki perempuan, laki-laki Pin Ngadianto ini, agar dia menjadi anak yang soleh. Pertama kali soleh, kemudian bisa nantinya menjadi imam bagi keluarganya, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Cukup 3 ini aja. Khusus nanti yang mendoakan yang lebih khusus itu ibunya, karena doa ibu itu 3 kali lebih mustajab daripada ayahnya. Tapi kalau ibunya memang bagus, maksudnya ibadahnya bagus, apa-apa, oh iya ibunya. Tapi Pak Ngadianto juga ikut doa. Paham ya? Cukup anak saya menjadi anak yang soleh, bisa menjadi imam nanti di dalam keluarganya, dan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Udah itu aja. 3 ini, tapi diulang terus, mohon pada Allah Ta'ala di selesai sholat wajib maupun sholat sunnah tahajud. Nggak usah takut, biarkan si anak itu seperti itu. Nanti Allah yang akan mengatur. Bagaimana Allah mengatur putra Pak Ngadianto ini menjadi anak soleh? Biar Allah yang mengatur. Paham ya maksud saya? Nah itulah pada waktu berdoa seperti itu, kecuali nanti ada tambahan doa, ya Allah jika anak saya seperti ini, jika itu dari sifat-sifat saya dahulu, kan gitu ya, atau sifat-sifat istri saya dahulu, kami orang tuanya mohon ampun kepadamu, itu lebih bagus lagi. Paham ya? Jadi pasti insya Allah anak tersebut itu ada genetik dari kita. Nah kita yang mohon ampun dulu. Habis itu mohon ampun 3 kali, habis itu terus doa yang tadi berkali-kali terus. Mohon kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan santai. Mau nangis silahkan, karena ini juga anak-anak Pak Ngadianto ini kan istilahnya persiapan kalau besok
Pak Ngantianto sudah tua, anak ini kalau soleh kan bisa doanya itu, kalau dia soleh kan doanya bisa gampang dijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi doain seperti itu, nggak apa-apa, terus dan sabar, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Sabar ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau tanya? Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas kesempatannya yang diberikan kepada kami, Pak Ustaz. Kami Ya. mau menanyakan sedikit mengenai penyakit. Ada seorang saudara kami yang menderita sakit. Beberapa tahun lalu oleh dokter dinyatakan sembuh dari sakitnya itu yang menderita. Kemudian setahun kemudian muncul lagi sakitnya dan dinyatakan kanker stadium 4. Sehingga saudara kami itu masuk rumah sakit berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Banyaklah handetolan yang datang mendoakan saudara kami itu. Ada ustaz juga datang membacakan yasin dan lain sebagainya. Alhasil saudara kami itu akhirnya meninggal dunia, Pak Ustaz. Dengan membawa sakit kanker stadium 4-nya ini ke alam bakanya. Saya tadi melihat Pak Ustaz mendoakan seorang jamaah dengan cepat sekali. Jamaah ada perubahan, sembuh kan itu Pak Ustaz. Nah, kalau saya kaitkan saudara kami yang meninggal karena sakit kanker selama berbulan-bulan di rumah sakit ini dengan ayat yang tadi Pak Ustaz sampaikan, alinea terakhir ayat tersebut bisa dikatakan bahwa Allah akan mengampuni sebagian besar kesalahan kamu. Pertanyaannya, kenapa tetap meninggal dengan membawa sakit itu? Itu Pak Ustaz, itu yang pertama. Yang kedua, apakah memang umurnya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, itu ya, begitu yang kata orang-orang pintar, Ustaz, bahwa umur kita sudah ditulis, dicatat dan sebagainya. Apakah memang sudah dicatat bahwa umurnya akan meninggal dalam sekian tahun dalam kondisi sakit kanker stadium 4, kira-kira gitu. Dan yang terakhir, apakah karena dia meninggalnya karena sakit, mohon maaf Ustaz, apakah itu berarti meninggal dalam kemusyrikan? Demikian Ustaz, mohon diberikan pencerahan supaya kami bisa memahami dan bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini benar-benar pertanyaan yang cerdas. Jadi kita harus mengamati betul-betul, lebih tenang, lebih santai. Mudah-mudahan hidayah Allah diberikan kepada kita ya. Amin ya. Jadi kalau seseorang itu langsung di umur di bawah 45 itu terkena kanker langsung stadium 4, umurnya 30, 35, 38, 40 umpamanya, atau pokoknya di bawah 45. Berarti kalau itu dokter sudah bilang stadium 4, berarti saudaranya Bapak ini dia salahnya bukan salah biasa, dia berarti ada dosa kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Nah, dosa inilah yang sebenarnya itu berhubungan dengan ayat-ayat Quran yang lain, bahwasanya kita sebagai seorang anak harus menghormati orang tua itu sebenarnya. Dan kalaupun orang tua kita sudah uzur, sudah di waktu usia tuanya, kita bilang aja, dilarang oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia memang emosi, jengkel, cerewet, ngamuk sama orang tuanya, wah ini dosanya sudah bertumpuk. Nah, walaupun ada seseorang yang mau mendoakan, walaupun niat orang tersebut baik, saya melihat niat tersebut adalah baik, tetapi tidak ketemu sebenarnya sakitnya ini karena apa? Iya sama aja. Tapi kalau barangkali, walaupun ini tidak ada cerita barangkali, kalau ini ketemu bahwa dia itu memang barangkali kalau memang sakit stadium 4, apalagi kanker ini disebabkan karena memang dia cerewet atau emosi kepada kedua orang tuanya, sebenarnya kuncinya satu, minta maaflah kepada orang tuanya. Dan minta maaf gak cuma sekali, karena
karena dia cerewetnya udah berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali bahkan. Ya minta maaf lah hampir sebanyak itu. Sebenarnya nggak bisa dengan sekali. Kalau kita punya persoalan sekali dengan orang kemudian kita minta maaf sekali, itu masih normal ya, itu cerita. Tapi kalau kita itu menyakiti orang lain hingga sampai 20 kali kita minta maaf sekali, ya menurut saya itu masih belum pas, belum lunas istilahnya. Walaupun orang tersebut memaafkan, tetapi catatan kesalahannya kan ada di tangan Allah sebenarnya. Jadi orang tersebut, saudara bapak tersebut, insya Allah dia jengkel, emosi, marah kepada kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Insya Allah jelas di situ. Karena kalau sudah dengan orang tuanya, ya orang tuanya sih kelihatan dia memaafkan umpamanya. Tapi kan orang tuanya juga tidak ngerti dalil-dalilnya bagaimana anak saya begini-begini. Padahal anaknya itu kalau mau minta maaf itu hanya cengar-cengir, maafin ya ma gitu. Lah ini nggak masuk di dalam kategori meminta maaf di hadapan Allah, itu tidak masuk. Jadi minta maaf itu harus jelas. Ma, jika saya sering, atau ma, jika tadi saya ngomelin mama sehingga mama sakit hati dan itu dosa di hadapan Allah, hari ini saya sebutkan namanya, anak mama meminta maaf lillahi ta'ala, maafin saya ya ma. Itu bagus sekali. Dan itu jarang orang yang seperti itu. Makanya kalau sudah kena stadium 4 bablas begitu. Karena stadium 4 itu urusannya dengan orang tuanya. Dan banyak yang kena stadium 4 ya alhamdulillah, beberapa dari jamaah kita ya sembuh, diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Ya karena beliau mau meminta maaf, mau meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, dan itu dilantunkan setiap hari, setiap saat. Setiap kali dia sholat kepada Allah Ta'ala. Nah insya Allah itu bisa, insya Allah ya. Allah mengizinkan, alhamdulillah. Yang saya pegang itu pernah, karena seorang wanita kena kanker payudara. Kankernya apa ya? Bentar, saya ingat ya. Kanker usus, kanker paru, sama kanker hati. Ya, jadi itu orang tersebut ada di Amerika, dan saya ketemu beliau itu hanya lewat telepon. Jadi saya ajak beliau itu berdoa, mau mengaku kesalahannya dan mau serius. Dan kesalahan dia memang ada pada suaminya. Dan saya bilang sama suaminya, mulai hari ini bapak jangan cari gara-gara lagi dengan istri. Kalau bapak ingin istrinya sembuh karena Allah Ta'ala, bapak harus belajar menjadi suami yang baik karena Allah. Jadi jangan disalah-salahkan istrinya. Ini pasti bertengkar terus setiap hari ini, sehingga istri bapak itu diberi oleh Allah Ta'ala seperti itu. Nah memang suaminya mau, alhamdulillah istrinya saya ajak berdoa, mohon ampun pada Allah Ta'ala juga serius. Sehingga setiap kali doa beliau meneteskan air mata, tahu karena nangis terisak-isak. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan itu yang stadium 4, kankernya itu di tes CA nya pada waktu itu sekitar 80%. Itu dalam waktu 2 bulan itu 0,2. Jadi langsung sembuh, dan alhamdulillah saya dikabari sekarang sudah ada di Dubai, sudah kerja normal. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan itu tergantung. Jadi penyakit itu tergantung. Kalau penyakitnya urusannya dengan orang tua, mati sudah. Apalagi kalau orang tersebut tidak tahu caranya meminta maaf kepada orang tuanya, nggak ngerti, dikiranya minta maaf, mak maafin ya mak. Bukan gitu caranya. Wong kita itu marah sama mak kita tuh ngomelnya serius kok, minta maaf, mak maafin ya mak. Apanya? Nggak sinkron dengan marahnya kita kepada orang tua kita. Nggak sinkron, nggak cocok, nggak pas. Nah kita harus memahami seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan gambaran. Ayo mulai hari ini siapapun yang memang mendengarkan acara ini, kita hormati orang tua kita lillahi ta'ala. Insyaallah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kata kalimat wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni beberapa kesalahan. Itu sebenarnya begini. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri, dan Allah mengampuni atau memaafkan banyak kesalahan. Sebenarnya mengampuni banyak kesalahan ini bukan mengampuni dosanya,
Kalau orang tersebut tidak meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, ngapain Allah itu ngampuni dosanya? Dan Allah Maha Pengampun, Pak. Iya, Maha Pengampun kalau dia minta ampun. Kalau dia tidak minta ampun, dianggap oleh Allah Ta'ala sombong. Kan sebenarnya kuncinya di situ. Ngerti kalau Allah Maha Pengampun itu ngerti, kita semua tahu. Tapi kalau kita tidak minta ampun, ya sudah, kita dianggap sombong. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Mengampuni beberapa kesalahan-kesalahannya itu sebenarnya begini. Orang yang sudah sakit, nah ini sakit nih ya, kemudian tanpa dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, karena urutannya orang yang sakit, kalau kita mau sembuh di jalan Allah harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu udah kewajiban. Tapi orang yang diberi Allah Ta'ala sakit, dia belum minta ampun kepada Allah Ta'ala, asal jangan dosa kepada orang tua, ya ini ya, asal jangan dosa kepada orang tua nih. Dia belum mohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah sudah memberikan ampunan karena dia belum meminta ampun. Intinya begitu. Jadi Allah memberikan ampunan ini dengan orang tersebut diberi kesembuhan. Coba orang diberi kesembuhan, rumah sakit sana hebat, rumah sakit Singapura hebat, rumah sakit Amerika hebat, kan rumah sakitnya hebat. Padahal dia ke sana itu kesana itu yang memberikan kesembuhan itu Allah, bukan rumah sakitnya, bukan obatnya. Siapa itu? Beberapa artis itu juga kemana? Ke Cina pulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu salah satunya. Gimana? Memang seperti itu. Berarti itu umurnya dilihat berarti ada kesalahan dia dengan orang tuanya. Beberapa artis kita ke Singapura yang katanya hebat, bayar miliaran, hanya sakit pusing aja bisa mati. Apanya? Sebenarnya susah bagi mereka dokter-dokter yang hebat. Yang nggak nyalain dokternya, nggak nyalain siapa-siapa, tetapi karena memang orang tersebut tidak ngerti bahwa kesalahan itu dia salah kepada orang tuanya. Nah, akhirnya Allah akan mengambil. Ya sudah, daripada dia nanti amal solehnya hancur karena dia memang senantiasa seperti itu, ya kematian itulah sebenarnya Allah itu menyelamatkan dia. Karena kalau enggak ya dia akan berbuat salah terus, dia akan berbuat salah. Jadi kematian itu Allah menyelamatkan sebenarnya, agar amal solehnya dia itu cukup nanti pada waktu nanti di akhirat itu ya jangan terus di neraka, maksudnya ya tetap akan masuk surga. Itu sebenarnya Allah menyelamatkan. Menurut saya kematian itu tetap Allah menyelamatkan. Jadi seperti itu. Jadi pada ayat yang menceritakan wa ya'fu an katsir ini, Allah mengampuni banyak kesalahan ini adalah seseorang yang diberi musibah, dia tidak kembali jalan Allah Ta'ala memohon ampunan atau sakit, dia belum memohon ampunan, Allah sudah menyembuhkan. Sudah Allah menyembuhkan aja dia lupa sama Allah. Ya itulah yang dinamakan wa ya'fu an katsir. Karena apa? Di sini tidak bisa bahwa Allah memberikan ampunan bahwa dengan sakit ini meluruhkan dosanya, enggak bisa. Karena ayat-ayat yang lain itu tidak mendukung yang seperti itu. Jadi yang diampuni kesalahannya adalah kesalahan dia belum meminta ampun, hanya itu aja. Allah sudah memberikan kesembuhan, jadi itu ampunan Allah itu. Nah, kalau sudah seperti itu, gimana kita sebagai umat Islam? Malu nggak digituin sama Allah? Dikasih lagi kesembuhan, masih aja kita sombong. Nah, seperti itu. Bapak, insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan iman kita. Amin pada Allah Ta'ala. Ada lagi yang bertanya tadi sebentar. Atika Dila Karisa, ini bintang film. Assalamualaikum Om. Loh, assalamualaikum. Mau tanya bagaimana agar kita dapat mengabaikan omongan negatif seseorang yang berada di sekitar kita. Terkadang omongan tersebut menjadi sugesti sendiri bagi kita. Wassalamualaikum. Ya. Mbak Atika ya. Jadi kalau mengabaikan itu istilahnya bisa aja kayak anak-anak muda sekarang itu agak cuek lah. Ya. Jadi kalau dia itu mengatakan sesuatu, namanya fitnah. Nah, bagaimana kita itu bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar memahami bahwasanya kita itu difitnah. Fitnah ini gambarannya hampir mirip-mirip kalau kita menerima kenikmatan. Cuma ini adalah ketetapan Allah yang kurang enak menurut kita.
Kalau kita menerima kenikmatan, kita terima. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Itu harus dan wajib. Nah, kalau memang fitnah ini sudah muncul di depan kita, sudah terdengar kita, sudah kita benar-benar jadi nggak nyaman, ingat lagi bahwasanya fitnah ini, omongan orang ini muncul berarti Allah sudah mengizinkan. Kalau Budalimah tadi berarti suami saya ini pergi, berarti Allah sudah mengizinkan. Kalau nggak mengizinkan nggak jadi pergi, bener ya. Jadi sama, fitnah ini muncul berarti Allah mengizinkan. Lah bagaimana kita mensikapi? Tetap sama apa yang pernah diceritakan, dilakukan oleh Rasul. Rasul pun tetap menerima sesuatu yang kurang pas pada saat beliau berdoa itu tetap dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya itu juga disyukuri karena itu barangkali yang tepat untuk kita. Bagi Mbak Atika, sebenarnya kata-kata yang tidak mengenakan itu adalah untuk meningkatkan iman. Jangan diladeni dengan kata-kata yang tidak baik, jangan diladeni dengan kata-kata yang kasar, jangan membuka aib orang yang sudah berkata tidak baik kepada kita, jangan mencari-cari kesalahan orang tersebut, karena kalau kita seperti itu, kita juga dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ya sudah, didoakan, ya Allah, aku mohon kepadamu agar saudara saya yang begini, dia menyebabkan sesuatu tidak nyaman, berikanlah dia hidayah, kan gitu ya, berikanlah dia hidayah, ampuni dosa-dosanya, selamatkan dia dunia dan akhirat. Nah, itu jempolan. Baru itu namanya seorang muslim yang sejati, muslimah ya, karena ini kayaknya putri muslimah yang sejati di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ayo kita kerjakan terus-menerus seperti itu. Jangan kita nggak enak terus kita malah di medsos itu ngomong yang bukan, nggak usah. Kita hamba Allah yang kita harus betul-betul memahami bahwasanya kita harus belajar ada di relnya Allah. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan Mbak Atika ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi terakhir? Oh ya, Ibu silahkan. Mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebetulnya saya itu malu menanyakan ini karena saya itu sudah mengenal Ustaz dan itu sudah lama sekali. Oh ya, sudah kenalan belum? Dan Ustaz di El Sinta dulu saya sudah mengikuti. Di El Sinta? Ya. Oh. Televisi. Oh, di televisi ya. Terus Televisi bukan TV. Nah, saya ini ada keluhan sakit asma Ustaz. Hmm. Nah, saya itu sudah konsultasi juga ke Akmut Semarang. Dulu sudah asma saya itu sudah sekitar 22 tahun. Dulu memang saya sudah tidak memakai obat sama sekali. Lalu memang proses kesembuhannya itu sakit sekali Ustaz. Oh iya. Iya. Terus suatu saat saya harus pindah ke Cikampek. Saya jauh dari Akmut ya. Terus saya kembali lagi ke Semarang. Saya mulai berobat ke dokter. Nah, di situ saya mendapatkan obat dan waktu itu alhamdulillah memang bisa membaik. Tapi alhamdulillah lagi saya sudah mulai masuk SP. Nah, dengan masuk SP itu saya insya Allah itu tidak istilahnya tidak mengagumkan obat, enggak, tapi memang kalau mau kambuh itu saya pakai obat hisapnya itu. Nah, ini alhamdulillah sudah lama itu enggak ketergantungan enggak. Terus yang mau ditanyain gimana, dari tadi bulet aja. Saya tuh nunggunya apa yang mau ditanyain. Mau pindahnya apa? Terus Ini akhir-akhir ini kok kambuh lagi. oh, alhamdulillah berarti ya gitu. Lama ngurut dari tadi, ini bisa sampai sahur nanti. Iya. Mbak namanya siapa? Sri Rahayu. Mbak Sri Rahayu Ningsih. Oh ya, ini kambuh lagi. Wes saya tak langsung ngomong aja Mbak, di dalam dadanya Mbak Sri ini ada ilmu, udah gitu aja.
ada ilmu nggak tahu ini ilmu itu dari ayah atau dari kakek. Dulu barangkali kakeknya atau buyutnya ada yang sakti, nggak dulu cerita menurut cerita ayah itu atau ibu. Kalau yang saya dengar enggak, cuman bapak dulu pernah dari kakak itu katanya pakai raja. Oh gitu. Nah, Mbak Sri Rahyuni pernah dikasih air putih, dimantrai, dibaca-bacain gitu, air putih dibaca-bacain. Alah SP meneh apa lagi SP itu, nggak usah disebut-sebut, ini live streaming nggak ada SP. Banyak mohon ampun itu Ustaz. Mohon ampun kalau ilmunya nggak didoain ya nggak keluar itu Mbak. Mohon ampun dok, insya Allah doanya diampuni sih diampuni, tapi kalau ilmunya nongkrong seneng di situ gimana? Bener ya, pernah dikasih raja, pernah dikasih air putih dibaca-bacain, di jabu-jabu seperti itu. Bahkan pernah sampai disuruh makan bunga melati. Wah hebat itu ya. Bunga melati. Aduh. Bunga melati ya, jalan kepang aja. Ya sudah, Mbak Sri, saya tanya sekarang, mau sembuh karena Allah mau gak kira-kira? Bener nih, serius? Oh ya, Mbak Sri saya tanyain, jika di dalam tubuh Mbak Sri ada ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang selama ini menjadikan sesak nafasnya, dan ilmu tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, dan ilmu tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, walaupun mau pakai air putih dibaca-bacain apa, kalau memang Rasul tidak menjalankan, ya itu sudah dianggap musyrik. Dan jika ilmu tersebut musyrik, Mbak Sri, maukah Mbak Sri karena Allah Ta'ala menghilangkan ilmu yang musyrik di dalam tubuh Mbak Sri ini semata-mata karena Allah Ta'ala, Mbak Sri Rahayu mau melepas? Ikhlas lillahi ta'ala. Bayarnya sertifikat rumah mau? Belum punya rumah. Oh iya, sudah ngetos saja kalau gitu. Ikhlas ya, lillahi ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya sudah Mbak Sri, dengerin saya bantu doa, mudah-mudahan apa yang dirasakan Mbak Sri saya juga tidak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kumohon kepadamu, jika di dalam tubuh Mbak Sri yang ada di hadapanku ini banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Mbak Sri, aku mohon kepadamu, ampuni dosa Mbak Sri, ampuni dosa Mbak Sri, ampuni kemusyrikan Mbak Sri, ampuni kemusyrikan yang dilakukan oleh ayahnya Mbak Sri atau siapapun orang tua sebelum Mbak Sri. Ampuni dosa-dosa musyrik mereka semua ya Allah. Dan aku mohon kepadamu atas izin dan kuasamu agar seluruh ilmu dalam tubuh Mbak Sri tersebut engkau keluarkan ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana sekarang rasanya dadanya? Sesat? Enteng malahan. Oh alhamdulillah. Bener enteng? Oh alhamdulillah. Iya. Makanya jangan cerita-cerita SP, pusing saya SP itu apa gitu. Ustaz, satu lagi yang menjadi beban pikiran. Bayar sertifikat ya. Ya sudah silakan tanya. Ini apa, suami kan kerja di Jakarta Ustaz. Iya. Saya di Semarang. Iya. Engineer Semarang itu kerja apa main-main? Rumah tangga saja Ustaz. Oh, iya. Nah, ini kan sekarang ini sering mengenai akhir zaman Ustaz. Saya terus terang menjadi kepikiran terus. Oh, nggak usah jenengan, saya juga kepikiran, wis nggak usah dipikirin. Nggak selesai nih nanti sampai subuh. Nanti aja kita tema yang berikutnya akhir zaman, tetapi tidak live streaming ya. Karena itu menakutkan ya Mbak Sri. Saya sendiri mikir gimana caranya ngatasi akhir zaman, bukan ngatasi akhir zamannya. Kita mengikuti akhir zaman tetapi tetap menjaga keimanan kita, ketauhidan kita, hanya itu aja. Kita harus berpikir ke arah sana. Mbak Sri nggak usah takut. Karena kalau jenengan takut ya sama, sini semuanya takut semua sebenarnya. Tapi emang itu harus kita lalui, ya sudah.
Jadi memang harus belajar gimana kita mensikapi kalau ini sudah dekat-dekat akhir zaman. Ya Pak Sri ya. Ya alhamdulillah, nanti yang dengar di live streaming itu mah pusing juga nanti lama-lama. Wah ini mau kiamat loh. Ya memang betul insya Allah. Ya mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Ya saya kira cukup sekian ya. Marilah kita akhiri dengan doa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kepada kami kenikmatan ya Allah, yang tidak bisa kami hitung satu persatu kenikmatan. Dalam satu hari pun kami tidak mampu menghitung kenikmatan ya Allah. Dari kenikmatan kami bisa menghirup udara, dari kenikmatan jantung kami berdegup terus menerus, dari kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kami hitung ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jika kenikmatan yang Kau berikan kepada kami kufuri ya Allah, kami mohon ampun atas dosa kufur kami. Kami sebenarnya adalah hamba-Mu yang masih lalai, masih lupa ya Allah, masih banyak dosa ya Allah. Ampuni kekufuran kami ya Allah. Dan jika dari kenikmatan yang Kau berikan kepada kami muncul kesombongan, muncul riya dan ujub kami ya Allah, ampuni kesombongan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni ujub dan riya kami ya Allah. Bahwasanya semuanya terjadi pasti atas izin-Mu ya Allah. Jika kami sombong bahwa itu terjadi karena saya, karena kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami menduakan Engkau ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan setiap saat, setiap hari ya Allah, dari sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, ampunilah dosa yang kami lakukan pada istri kami, kepada anak-anak kami, dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami dan juga teman-teman kami ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari tutur kata kami yang menyakitkan hati ibu dan ayah kami, dari perbuatan-perbuatan kami yang sebenarnya tercela di hadapan-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Ghaffar. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Ghaffar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ampunilah dosa ibu dan ayah kami yang kami cintai ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Dan kami mohon agar Kau terima amal soleh beliau ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah, dan terimalah amal soleh guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami sering melanggar apa yang ada di dalam Quran tentang ayat-ayat-Mu dan hadis Nabi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami sujud kepadamu menjalankan syariat-Mu ya Allah. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami ilmu yang manfaat. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Ya Allah ya Razak, kami mohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tenteram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Fattah, mudahkanlah kami belajar kebenaran yang ada dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih ya Allah, agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kami adalah hamba-Mu yang masih banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Banyak dosa-dosa kami yang kami belum mohon ampunan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh lupa ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami, tingkatkan ketakwaan kami kepadamu ya Allah, dan senantiasa Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah, sehingga kami tidak tersesat oleh jalan-jalan setan maupun jalan-jalan dari nafsu-nafsu kami sendiri ya Allah. Berikanlah kami jalan yang benar, jalan yang dari Engkau ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa syirik dan musyrik kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah,
Mudahkanlah kami dalam mencikapi kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan ini ya Allah. Dan kami senantiasa mohon kepadamu, berikanlah kami petunjuk-Mu agar kami bisa Engkau berikan kebahagiaan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa meningkatkan keimanan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. La haula wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, itu adalah kesalahan dari saya sebagai manusia biasa. Dan kami mohon kepada jamaah sekalian, mohon ampunan, mohon maaf. Dan jika ada kebenaran keluar dari kata-kata saya, tidak lain atas izin Allah Ta'ala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.